Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Fadila Irfani, Azmi Syana Rahim, Azam Izzatul Islam, Debrin Kusidayati, Devi Ayu Putri Aryandani, dan Ega Okta Syafan Prayoga. Di sini kami akan mempresentasikan masa Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat. Sejak tanggal 27 Desember tahun 1949, berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat, Republik Indonesia Serikat atau singkatannya RIS. Penyelenggaraan negara pun didasarkan pada Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pasal 1 Konstitusi RIS disebutkan bahwa Republik Indonesia yang serikat, yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara yang hukum, yang demokrasi dan berbentuk federal. Berdasarkan Konstitusi RIS, Presiden adalah kepala negara. Presiden RIS tidak didampingi oleh wakil presiden. Jika Presiden berhalangan, Perdana Menteri akan menjalankan pekerjaan sehari-hari Presiden. Adapun tanggung jawab pemerintah sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para Menteri Kabinet. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri atau membubarkan diri. Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga negara, yaitu 1. Presiden, 2. Dewan Menteri, 3. Senat, 4. Dewan Perwakilan Rakyat, 5. Mahkamah Agung, dan 6. Dewan Pengawasan Keuangan. Sistem pemerintahan parlementer pada masa RIS ini pun berlaku hanya selama kurang lebih 8 bulan. Atas desakan rakyat, pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Perontakan. Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini, terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberontakan tersebut antara lain sebagai berikut. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA dipimpin oleh Raymond Westerling, seorang bekas tentara KNIL Belanda. KNIL adalah singkatan dari bahasa Belanda, yaitu Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, yang berarti tentara kerajaan Hindia Belanda. APRA memiliki tujuan mempertahankan negara-negara federal dan meminta pemerintah mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Pada 23 Januari 1950, Westerling dengan sekitar 800 orang pasukan APRA menyerang kota Bandung. Westerling dan anak buahnya menembak setiap anggota TNI yang mereka jumpai di jalan-jalan. Jumlah anggota TNI yang tewas tercatat 94 orang. Westerling sendiri berhasil melarikan diri ke Singapura. Bentuk yang selanjutnya yaitu pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950 di Makassar, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz, mantan perwira tinggi KNIL. Penyebab pemberontakan ini adalah penolakan masuknya pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berasal dari TNI ke Sulawesi Selatan. Gerakan Andi Aziz diawali dengan kegiatan pasukan KNIL yang sering melakukan provokasi dan konflik dengan pasukan APRIS atau TNI. Mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk yang tinggal di dekat markas KNIL dan juga anggota APRIS atau TNI. Pertempuran antara keduanya meletus pada tanggal 5 Agustus 1950. Tentara APRIS atau KNIL berhasil dikalahkan oleh APRIS atau KNIL. Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur, NIT dan NKRI. Gerakan RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil dan memiliki basis di Ambon. RMS menganggap kemerdekaan RI adalah hadiah dari pemerintah Jepang. Selain itu, RMS menolak kedatangan tentara APRIS atau TNI, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat,
atau Tentara Nasional Indonesia ke wilayah Maluku yang bertujuan melucuti senjata bekas tentara KNIL yang masih ada di Maluku. Pada 3 November 1950 dilakukan operasi penubasan oleh APRIS atau TNI Ambon yang dikepung dengan bantuan angkatan udara dan serangan dari laut. Pada hari itu juga pasukan APRIS atau TNI berhasil merebut benteng Niue, Victoria dan Ambon pun berhasil dikuasai tentara APRIS atau TNI.